Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi zakat. Baik, pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Tujuan zakat. Yang pertama, tujuan syar'i. Membuktikan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya, mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan sebagai karunia kepada manusia, menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa, lalu menghibur dan membantu orang miskin. Kemudian tujuan umum, membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya, membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia, dan menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Hukum yang menunaikan dan meninggalkan zakat. Hukum yang menunaikan zakat. Zakat termasuk dalam rukun Islam keempat dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat zakat. Mereka yang wajib membayar zakat adalah muslim yang berakal dan balik. Anak-anak dan orang dengan gangguan kejiwaan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hukum meninggalkan zakat. Dalam Islam, umat muslim diwajibkan untuk membayarkan zakatnya. Untuk itu, jika ada umat muslim yang menolak membayar zakat, maka hukumnya dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakir Jazir Al-Jazairi dijelaskan, orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Sedangkan orang yang menolak membayarnya karena kikir tetapi ia mengakui kewajibannya, maka ia telah berdosa dan zakat darinya harus diambil secara paksa dengan memberikan teguran kepadanya. Jenis-jenis harta yang dizakatkan. Yang pertama ada hasil perdagangan. Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besarnya zakat 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi utang dan kerugian. Telah mencapai nisab atau 85 gram emas dan telah berusia 1 tahun haul. Yang kedua, hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wask atau setara dengan 653 kg. Yang ketiga, hewan ternak. Zakat hewan ternak unta, zakat hewan ternak sapi atau kerbau, zakat hewan ternak kambing atau domba. Yang keempat, rikas atau barang temuan. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikas merupakan emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Yang kelima, hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 522 kg beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang keenam, ada investasi. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Yang ketujuh, ada tabungan. Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 855 gram emas, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Yang terakhir ada emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Mustahik zakat. Mustahik adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Seperti
Pertama, fakir. Menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda atau mata pencaharian. Yang kedua, orang miskin. Orang yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, rikab. Rikab atau memerdekakan budak menjadi penerima zakat yang utama. Budak yang dimaksud adalah seorang muslim yang dijadikan budak kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada gorim. Gorim adalah orang yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kepentingan pribadi, sosial, maupun agama. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang muslimin yang imannya masih lemah, tetapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya atau sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Yang keenam, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah demi mengharapkan ridhonya. Orang yang masuk dalam golongan ini, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan zakat. Yang ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seseorang muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Yang terakhir ada amil zakat. Jika mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, maka amil zakat adalah badan yang dipercaya mengurusi zakat. Jika ketujuh golongan sudah menerima haknya, maka amil berhak menerima zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Sedekah sunnah atau at-tahawu. Sodakoh sunnah atau hawu adalah sodakoh yang diberikan seorang muslim kepada pihak lain, baik itu individu atau perorangan maupun badan atau kelembagaan secara sukarela atau tidak diwajibkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal tertentu. Sedekah at-tahawu juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan dan tambahan amal ibadah yang semuanya semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.